Hai, assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Mamonto dengan NIM 20221030, kelas PGMI 4B, mahasiswa semester 4. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar matematika. Materi pertama yaitu pangkat dan akar pangkat. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam perpangkatan disebut basis, dan banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang disebut dengan pangkat, sehingga bentuk umum dari perpangkatan bisa dijelaskan seperti yang ada di bawah ini. A per A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N kali. Contoh, 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5. Contoh kedua, 3 pangkat 6 sama dengan perkalian 3 dengan 3 sebanyak 6 kali. Istilah-istilah dalam perpangkatan ada 4, yaitu yang pertama, kuadrat adalah sebutan untuk pangkat 2. Kedua, kubik adalah sebutan untuk pangkat 3. Ketiga, bilangan kuadrat adalah bilangan berpangkat 2. Keempat, bilangan kubik adalah bilangan berpangkat 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akar pangkat. Bilangan dari bentuk akar merupakan suatu bilangan yang ada dalam tanda akar. Simbol akar pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Jerman yang bernama Christoph Rudolph. Bisa kita lihat contoh penulisan akar pangkat. Pada contoh dibaca akar pangkat 2 dari B, dan pada contoh kedua dibaca akar pangkat 3 dari C. Contoh, 9 sama dengan 3 pangkat 2, maka akar 9 sama dengan 3. Yang kedua, 27 sama dengan 3 pangkat 3, maka akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Selanjutnya, ada penggunaan pangkat dan akar pangkat. Konsep pangkat dan akar pangkat dapat kita gunakan dalam menentukan luas persegi dan volume kubus. Perlu kita ingat kembali rumus pertama yaitu luas persegi dan rumus kedua yaitu volume kubus. Rumus persegi adalah L sama dengan S kali S atau sama dengan S pangkat 2. Dengan L sama dengan luas persegi dan S adalah sisi persegi. Rumus kedua yaitu volume kubus. V sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sama dengan S pangkat 3 dengan V adalah volume. Kita masuk pada contoh soal. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dan mempunyai panjang rusuk 10,5 desimeter. Berapa mililiter volume bak mandi tersebut? Jawabannya, panjang rusuk bak mandi sama dengan R, sama dengan 10,5 desimeter. Volume kubus sama dengan R pangkat 3, sama dengan 10,5 pangkat 3. 10,5 pangkat 3 sama dengan 10,5 dikali 10,5 dikali 10,5 sama dengan 1157
Didapat volume bak mandi adalah 1157.625 desimeter kubik atau 1157.625 liter. Ingat ya teman-teman, 1 liter sama dengan 1000 mili. Sehingga volume bak mandi sama dengan 1157.625 liter sama dengan 1157.625 dikali 1000 mililiter sama dengan 1157.625 mililiter. Jadi teman-teman, volume bak mandi tersebut adalah 1157.625 mililiter. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada bangun datar. Bangun datar merupakan salah satu topik yang mempelajari objek atau bentuk berbentuk dua dimensi. Bangun dua dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas, tetapi tidak memiliki volume. Selanjutnya ada macam-macam bangun datar dan rumusnya. Yang pertama ada persegi panjang. Luas persegi panjang memiliki rumus P kali L. Kelilingnya 2 kali P tambah L, dengan P adalah panjang dan L adalah lebar. Selanjutnya ada bangun datar persegi dengan rumus luas S kali S, keliling 4 kali S, di mana S adalah panjang sisi dari persegi. Bangun datar selanjutnya ada jajar genjang dengan rumus luas A kali T, rumus keliling 2 kali A tambah B, dengan A sama dengan alas, B sama dengan sisi miring, dan T adalah tinggi jajar genjang. Bangun datar selanjutnya yaitu trapesium dengan rumus luas 1/2 kali A tambah B kali T, rumus keliling A tambah B tambah C tambah D. A, B sama dengan sisi sejajar, C dan D sama dengan sisi miring, dan T adalah tinggi. Selanjutnya bela ketupat dengan rumus luas 1/2 kali D1 kali D2 dengan keliling 4 kali S. D1 dan D2 adalah diagonal dan S adalah sisi. Bangun datar selanjutnya yaitu segitiga dengan rumus luas 1/2 kali A kali T dengan rumus keliling A tambah B tambah C, di mana T adalah tinggi segitiga, A, B, C adalah sisi-sisi. Bangun datar terakhir ada lingkaran dengan rumus luas V kali R kali R, dan rumus keliling sama dengan 2 kali V kali R. V sama dengan 22/7 atau 3,14, dan R adalah jari-jari. Selanjutnya ada contoh soal mengenai cara mencari luas bangun datar. Contoh pertama yaitu luas persegi. Persegi dengan ukuran sisi 8 cm. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Luas sama dengan 8 cm dikali 8 cm sama dengan 64 cm pangkat 2. Selanjutnya, lebar panjang dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 4 cm. Rumus L sama dengan P kali L. L sama dengan 12 cm dikali 4 cm sama dengan
48 cm pangkat 2. Selanjutnya, segitiga dengan ukuran alas 7 cm dan tinggi 6 cm. Rumus luas sama dengan 1/2 kali A kali T. Luas sama dengan 1/2 dikali 7 cm kali 6 cm. Luas sama dengan 1/2 kali 42 cm pangkat 2. Luas sama dengan 21 cm pangkat 2. Selanjutnya ada trapesium dengan ukuran sisi sejajar 12 cm dan 6 cm, serta tinggi trapesium tersebut adalah 5 cm. Rumusnya, luas sama dengan 1/2 kali A ditambah B kali T. Luas sama dengan 1/2 dikali 12 cm tambah 6 cm kali 5 cm. Luas sama dengan 1/2 dikali 18 cm dikali 5. Luas sama dengan 18 cm dikali 1 dibagi 2 menjadi 9 cm dikali 5 cm sama dengan 45 cm pangkat 2. Selanjutnya ada layang-layang dengan ukuran diagonalnya 6 cm dan 14 cm. Rumus luas sama dengan 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luas sama dengan 1/2 kali 6 cm dikali 14 cm. Luas sama dengan 3 cm dikali 14 cm. Luas sama dengan 42 cm pangkat 2. Jadi luas layang-layang dengan ukuran diagonalnya 6 cm dan 14 cm adalah 42 cm pangkat 2. Bangun datar terakhir yaitu lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Luas V dikali R dikali R. Luas sama dengan 22/7 dikali jari-jari yaitu 14 dikali 14. Luas sama dengan 44 cm dikali 14 cm sama dengan 616 cm pangkat 2. Jadi, luas lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah 616 cm pangkat 2. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Permukaan sebuah hiasan dinding berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama yaitu 15 meter dan panjang sisi lainnya yaitu 24 meter. Jika tinggi hiasan dinding tersebut 9 meter, tentukan keliling dan luas permukaannya. Pertama, kita akan menentukan keliling dari permukaan hiasan dinding yang berbentuk segitiga tersebut, yaitu keliling sama dengan 15 ditambah 15 ditambah 24, mendapatkan hasil 54 meter. Jadi, keliling permukaan hiasan dinding tersebut adalah 54 meter. Selanjutnya, kita akan menentukan luas permukaan hiasan dinding yang berbentuk segitiga tersebut. Dengan rumusnya, luas sama dengan 1/2 alas dikali tinggi. Luas sama dengan 1/2 dikali 24 dikali 9. Dengan 24 adalah alas dan 9 adalah tinggi. Mendapatkan hasil 108. Jadi, luas hiasan dinding berbentuk segitiga tersebut adalah 108 meter persegi. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk pada materi ketiga yaitu bangun ruang. Bangun ruang merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun 3 dimensi. Bangun 3 dimensi merupakan bangun yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang memiliki beragam bentuk,
dan banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah macam-macam bangun ruang. Bangun ruang memiliki beberapa macam. Berdasarkan bentuknya, bangun ruang terbagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Bangun ruang sisi lengkung meliputi tabung, jarum, dan bola. Baik, teman-teman, kita akan membahas bangun ruang sisi datar terlebih dahulu beserta rumusnya. Bangun ruang sisi datar pertama yaitu kubus dengan rumus luas 6 dikali R dikali R. Volumenya sama dengan R dikali R dikali R. R yang dimaksud yaitu panjang rusuk. Bangun ruang sisi datar kedua yaitu ada balok dengan rumus luas 2 dikali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Volume P kali L dikali T, dengan P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Bangun ruang sisi datar selanjutnya yaitu ada limas dengan rumus luas sama dengan LA tambah total luas sisi miring, dengan rumus volume 1/3 kali LA kali T. A adalah alas, LA adalah luas alas, dan T adalah tinggi. Selanjutnya, bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama yaitu ada tabung. Rumus luas tabung yaitu 2 kali V kali R kali dalam kurung T tambah R. Dan rumus volume V kali R kali R kali T. V sama dengan 22/7 atau 3,14. R yaitu jari-jari dan T adalah tinggi. Bangun ruang sisi lengkung kedua yaitu kerucut. Dengan rumus luas V kali R kali dalam kurung R tambah S. Dan rumus volume 1/3 kali V kali R kali T. V yaitu 22/7 atau 3,14. R adalah jari-jari, S adalah garis pelukis, dan T adalah tinggi. Bangun ruang sisi lengkung yang terakhir yaitu bola. Dengan rumus luas 4 kali V kali R kali R. Dan rumus volume 4/3 kali V kali R kali R kali R. V sama dengan 22/7 atau 3,14 dan R adalah jari-jari. Selanjutnya ada contoh soal bangun ruang. Soal pertama yaitu sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 5 cm. Tentukan volume balok tersebut. Jawabannya yaitu kita memasukkan rumus volume. V sama dengan P kali L kali T. V sama dengan 12 cm dikali 9 cm dikali 5 cm. Volume sama dengan 540 cm pangkat 3 atau kubik. Jadi, volume balok yang berukuran 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 5 cm adalah 540 cm kubik. Soal kedua, suatu kubus memiliki ukuran 12 cm. Volume kubus tersebut adalah, jadi kita akan masukkan rumus volume dari kubus, yaitu V sama dengan R dikali R kali R. V sama dengan 12 cm dikali 12 cm dikali 12 cm. Volume sama dengan 1728 cm kubik. Jadi, kubus tersebut memiliki volume 1728 cm kubik. Selanjutnya, ada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebuah peti berbentuk balok
memiliki panjang 200 cm, lebar 100 cm, tinggi 150 cm. Jika setiap sisinya memiliki ketebalan 10 cm, berapakah volume peti tersebut yang bisa diisi? Jawaban: ukuran yang bisa diisi adalah ukuran peti dikurangi ketebalan pada 6 sisi, yaitu 2 sisi pada panjang 10 cm kanan dan 10 cm kiri, 2 sisi pada lebar yaitu 10 cm depan dan 10 cm belakang, dan 2 sisi pada tinggi yaitu 10 cm atas dan 10 cm bawah. Sehingga panjang 200 cm kurang 2 kali 10 cm sama dengan 200 cm kurang 20 cm, yaitu 180 cm. Lebar sama dengan 100 cm kurang 2 kali 10 cm sama dengan 100 cm dikurang 20 cm, yaitu 80 cm. Tinggi yaitu 150 cm kurang 2 kali 10 cm sama dengan 150 cm kurang 20 cm sama dengan 130 cm. Maka volume yang bisa diisi adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu volume panjang 180 cm dikali volume lebar 80 cm dikali volume tinggi 130 cm. Volume sama dengan 1872.000 cm kubik. Jadi, volume peti tersebut yang bisa diisi adalah 1872.000 cm kubik. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada materi keempat, yaitu statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan dan mempresentasikan data, sehingga bisa dikatakan bahwa statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Nah, data tersebut adalah informasi berupa fakta yang diperoleh dari suatu penelitian atau percobaan, baik berupa data numerik maupun simbol. Pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data langsung dengan teknik wawancara dan teknik eksperimen atau pengukuran. Yang kedua, pengumpulan data tidak langsung, yaitu pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh sejumlah orang. Selanjutnya ada penyajian data. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang terkumpul dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penulis. Ada 3 jenis penyajian data, yaitu yang pertama, penyajian daftar. Dalam penyajian bentuk daftar adalah mengurutkan data kemudian mengumpulkannya sesuai dengan kelompoknya. Contoh, sebutkan 5 jenis buah yang dipanen petani, yaitu mangga sebanyak 50 kilo, jeruk sebanyak 45 kilo, pisang sebanyak 60 kilo, rambutan sebanyak 55 kilo, dan apel sebanyak 35 kilo. Yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel adalah data yang disusun dalam bentuk kolom dan baris. Data tabel tersebut bersumber dari data yang masih berupa register. Contoh, data nilai ulangan matematika SDIT Aisyah kelas 4. Bisa kita lihat bersama tabel di bawah ini yang berisi nomor, nilai, dan banyaknya murid atau frekuensi. Selanjutnya, penyajian data yang ketiga yaitu dalam bentuk diagram.
Diagram adalah grafik berupa gambar yang berguna untuk menunjukkan atau menjelaskan suatu data yang disajikan oleh penulis. Ada berapa jenis diagram? Nah, jenis diagram ada diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Diagram gambar yaitu penyajian data dalam bentuk gambar atau simbol tertentu. Contohnya bisa kita lihat dalam gambar di bawah ini yang memuat tingkat pendidikan dan jumlah siswa dari TK, SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya yaitu diagram batang. Diagram batang itu sendiri yaitu penyajian data dalam bentuk batangan atau batangan secara vertikal maupun secara horizontal. Contoh yang terdapat pada gambar di bawah yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal yang memuat tentang data penjualan buku. Selanjutnya ada diagram garis, yaitu penyajian data dalam bentuk garis tidak menggunakan batang atau balok, hanya berupa titik frekuensi, kemudian dihubungkan dengan garis. Contohnya pada gambar di bawah ini mengenai banyaknya siswa dan berat badan siswa. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk lingkaran yaitu data pada diagram lingkaran harus dalam bentuk presentase sehingga total data adalah 100%. Contohnya pada gambar di bawah ini yaitu banyaknya siswa yang menyukai mata pelajaran. Yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia 20%, IPA 25%, IPS 15%, PKN 10%, dan matematika 30%. Keterangan yang diperoleh dalam gambar tersebut yaitu yang suka IPS sama dengan 15% dikali jumlah siswa yang 120 siswa yaitu menjadi 18 siswa. Yang suka IPA 25% dikali jumlah siswa 120 sama dengan 30 siswa. Suka PKN 10% dikali jumlah siswa 120 sama dengan 12 siswa. Suka matematika 30% dikali jumlah siswa 120 sama dengan 36 siswa. Bahasa Indonesia 20% dikali jumlah siswa 120 sama dengan 24 siswa. Selanjutnya kita masuk pada modus, median, dan rata-rata. Mean atau rata-rata adalah nilai rata-rata dari jumlah seluruh data dibagi oleh banyaknya data. Berikut adalah bentuk rumusnya, yaitu rumus data tunggal X sama dengan XI per N, di mana X sama dengan nilai rata-rata, XI yaitu nilai data KI, dan N adalah banyaknya data. Rumus data kelompok yaitu X sama dengan FI dikali XI per FI, di mana X sama dengan nilai rata-rata, XI nilai tengah kelompok data KI, dan FI yaitu frekuensi kelompok data KI. Selanjutnya yaitu median. Median merupakan nilai tengah dari data yang diurutkan. Berikut adalah rumusnya. Rumus data tunggal yaitu rumus data genap yaitu XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1 per 2. Untuk data ganjil XN per 2, di mana med sama dengan nilai median, XN per 2 adalah data KN per 2, XN per 2 tambah 1 yaitu data KN per 2 tambah 1. Rumus data kelompok yaitu med sama dengan TB tambah N per 2 kurang F kum per FI kali K, di mana med sama dengan nilai median, TB sama dengan TP bawah kelas median, N sama dengan banyaknya data, F kum yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FI yaitu frekuensi kelas median, K yaitu panjang kelas. Selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan suatu nilai yang sering muncul.
Modus adalah suatu data dapat ditentukan dengan rumus data kelompok, yaitu MO sama dengan TB tambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 kali K, di mana MO sama dengan modus data kelompok, TB yaitu tepi bawah kelas modus, D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, dan K adalah panjang kelas. Nah teman-teman, selanjutnya ada contoh soal mengenai mean, median, dan modus. Diketahui data nilai ulangan matematika adalah sebagai berikut: 7, 5, 4, 6, 5, 7, 8, 6, 4, 4, 5, 9. Tentukan mean, median, dan modusnya. Data saat diurutkan yaitu 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Ada 12 data nilai, maka cara menentukannya sebagai berikut. Mean yaitu kita masukkan rumus mean sama dengan jumlah semua nilai X atau banyaknya data atau N. Mean sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Mean sama dengan 70 dibagi 12 banyaknya data. Mean sama dengan 5,83. Jadi, rata-rata data nilai matematika yaitu 5,83. Selanjutnya kita akan menentukan mediannya. Rumus median data genap yaitu X N per 2 tambah X N per 2 tambah 1 per 2. Karena banyaknya data yakni 12 atau genap, maka kita pakai rumus median genap. Yang diperoleh yaitu rumus data genap yaitu X N per 2 tambah X N per 2 tambah 1 per 2. Mediannya X 12 per 2 tambah X 12 tambah 1 per 2. Median X 6 tambah X 7 per 2. Median sama dengan 5 tambah 6 per 2, yaitu 11 dibagi 2. Median sama dengan 5,5. Jadi, median atau nilai tengah pada nilai matematika tersebut adalah 5,5. Selanjutnya, modus. Nah, teman-teman, modus yaitu nilai yang sering muncul. Yang kita dapat di sini, nilai yang paling banyak muncul yaitu 4 dan 5. Jadi, modus nilai matematika adalah 4 dan 5. Baik, teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai konsep dasar matematika, materi, pangkat dan akar pangkat, bangun datar, bangun ruang, dan statistika yang bisa saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.